Langkah Mentan emang sangat keren, dimarahi Wapres karena sikat mafia beras mendapat dukungan dari masyarakat. Sosok Amran Sulaiman ini seakan menjadi setetes air segar di tengah kabinet Prabowo yang para menterinya lebih sering bikin kegaduhan. Bukan hanya tak mau uang haram, tetapi seluruh gajinya sudah dia investasikan untuk akhirat. Dia serahkan sepenuhnya kepada yatim piatu, dan keringanan tangannya juga terbukti beberapa kali menyantuni bahkan menyanggupi anak yatim untuk biayai hingga dipekerjakan di Kementerian Pertanian. Kalau ada 10 orang menteri di kabinet Prabowo seperti sosok Amran, maka Indonesia berkeadilan sosial tentu saja mudah tercapai. No pencitraan, no korupsi, peduli sosial yang tinggi, setidaknya itu tingkah mulia yang sudah terbukti. Good job Pak Mentan, kami selalu mendukung langkahmu. 1. Menteri Pertanian tidak punya saudara, Menteri Pertanian tidak punya sahabat, Menteri Pertanian tidak punya kepentingan. Kalau ada uangnya negara Rp1.000 hilang di tangan menteri, aku bersedia mundur dan dicopot. Saya sampaikan saudaraku, mari kita gandengan tangan. Ketua kelas tidak boleh 2, karena barisan tidak lulus kalau 2 ketua kelas, harus 1. Ada juga kami pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di republik ini. Berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Pertanian, ini menarik, tolong ditulis juga. Ada seorang profesor memberi masukan, Pak Mentan ada yang minta fee di kantornya. Aku lacak, aku pecat. Sekarang tersangka. Dan Anda boleh cek, cari sendiri. Aku sudah tanda tangan pemecatannya dan tersangka. Sudah tersangkanya sudah? Siap, sudah. Itu. Jadi terima kasih kalau ada yang memberi masukan. Menteri itu gajinya atau penghasilannya berapa ya? 19 juta. Tapi tunjangan-tunjangan lain-lain? Ada tukin, kalau tidak salah 80-an kalau tidak salah. Kalau tidak salah berarti Anda nggak hitung benar apa yang Anda terima ya? Alhamdulillah, aku serahkan ke ada teman-teman di sini yatim, orang pertanian yang meninggal, sudah meninggal bapaknya, ibunya. Tunggu, artinya gaji Anda nggak ambil? Kami ambil, baru serahkan ke yatim. Saya dengar Anda juga pernah dibujuk sampai 1 triliun lebih itu ya? Suap-suap atau hasil keuntungan atau hasil apapun lah itu? Pernah, hasil keuntungan, saya jangan, gak boleh. Selama berhubungan dengan tempat ini, insya Allah, dan bukan hasil keringat, enggak. Insya Allah kami, jangankan itu, perusahaan yang racun tikus tadi, aku tutup. Hah? Perusahaan racun tikus aku tutup. Padahal Anda jadi orang kaya gara-gara racun tikus itu kan? Bukan kaya, hidup cukup. Ada Menteri Pertanian di sini. Menteri Pertanian itu selalu ada di sawah, keliling kemana-mana, ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tadinya dari pabrik pupuk sampai petani harus tanda tangan 15 menteri, 30 sekian gubernur, 500 bupati, baru sampai ke Gapoktan. Saya bilang Menteri Pertanian tidak ada. Dari pabrik pupuk langsung ke petani. Nggak ada lagi itu tanda tangan, langsung. Alhamdulillah, pupuk yang tadi langka, yang tadi banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa. Pupuk dulu nyelima. Prosesnya panjang. Panjang. 12 menteri harus ketahui, baru bisa pupuk keluar. 38 gubernur, mutlak tanda tangan, kurang lebih 500 bupati, baru tiba di petani. Sekarang, dari menteri, pabrik, langsung ke petani. Itu baru satu kebijakan, baru satu impres. Impres irigasi, impres pupuk, ini PPL, luar biasa. Bapak selalu berpesan, berikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia, terutama petani. 16 juta berarti? Ya. Nah,
hari ini aku beresin SPP-nya. Bapak di mana, Nak? Bapak di merantau? Di surga. Amin, amin. Ibu? Sama. Umur berapa meninggal? Kalau ada apa-apa ke kantor. Ada apa-apa kantor, jadi SPP-nya saya titip, kasih 16 juta. Ada 20. Jadi aku kasih 20, simpan, langsung direct bayar SPP-nya, Nak, ya. Ya. Kalau ada apa-apa, aku bapakmu, aku kakakmu, saya alumni sini, datang ke kantor. Ada apa-apa saja, hubungannya kuliah, ya. Mau magang boleh, pulang langsung kerja di kantor, kapan saja belajar kerja. Begitu tamat, aku ambil. Ada nggak? Maaf, 2 menit. Ada nggak yatim piatu, bapak tidak ada, ibu tidak ada? Ada nggak? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Ya masih muda. Yang masih punya orang tua, minta doa sama orang tuanya. Jangan minta duit. Nanti bersyukur. Saya sudah lulus kuliah Pak, lagi mencari kerja. Mau nggak jadi administrasi di Kalimantan Tengah? Wow. Pak Jenderal, sana. Di Pak Jenderal. Pak Jenderal, diskresi saya gunakan ya. Aku ingin, ini anak kita. Kalau ada anak yatim piatu, itu anak kita. Negara harus bertanggung jawab. Luar biasa. Kami permintaannya sangat sederhana. Beri sarana produksi, beri pupuk yang cukup. Sudah selesai masalahnya. Petani sudah tersenyum. Kemudian beli produknya dengan harga yang menguntungkan di atas HPP. Sudah selesai. Petani tidak punya THR. Pegawai terima THR, itu petani nggak ribut. Terima bonus nggak ribut. Terus petani dari mana THR-nya untuk beli baju baru anaknya? Itu dari kenaikan harga cabai sedikit, bawang sedikit, di batas normal, batas wajar. Berilah ruang petani untuk berlebaran. Jadi kami selalu katakan, beri ruang petani tersenyum, kesempatan tersenyum, konsumen bahagia. Ini harus balance. Yang menarik adalah sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Isinya medium, tapi tulisnya premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia. Sudah ada dugaan Pak, temuan Pak? Udah. Di mana Pak? Kami beberapa tempat kami sudah ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium. Dan itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Oke, titik. Masyarakat didukung langkah tegas Mentan Amran, usut mafia pangan. Ini yang ditunggu-tunggu. Langkah tegas Menteri Pertanian Adi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik curang 212 mafia pangan dari 10 provinsi menuai apresiasi dan dukungan luas dari masyarakat. Investigasi gabungan yang melibatkan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan Agung mengungkap modus kejahatan mafia pangan berupa penjualan beras dengan mutu tidak sesuai, berat tidak sesuai label, serta harga yang melampaui harga eceran tertinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyimpangan ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Senada dengan itu, Satgas dengan Polri memastikan akan bertindak tegas apabila para mafia pangan tetap melakukan pelanggaran setelah tenggat waktu 2 minggu. Respon positif masyarakat mencerminkan tingginya harapan publik terhadap penegakan hukum di sektor pangan yang selama ini kerap dirundung permainan harga dan spekulasi oleh mafia pangan tak bertanggung jawab. Dukungan serupa datang dari Hasbullah, petani dan mengecer beras di Jawa Tengah. Ia menyatakan, kadang kami petani ditekan soal harga gabah, tapi di pasar harga malah melonjak, padahal permainan ada di tengah. Ini harus dibongkar tuntas, mafia pangan tidak boleh dibiarkan. Sementara itu, Yuliani, pegawai swasta di Jakarta Barat, menyebut temuan ini sebagai bentuk nyata keberpihakan pada rakyat kecil. Selama ini harga beras bikin kami mengelus dada, padahal katanya stok aman. Kalau ternyata banyak yang bermain curang, mereka harus dihukum. Terima kasih Bapak Amran yang berani mengungkap ini.